Karnaval yang seharusnya jadi hiburan, malah jadi baku hantam. Halo Sobat DB News. Nah, hari ini kita akan mereaksi berita baru dan juga beberapa video baru yang viral di media sosial karena gara-gara sound system yang suaranya ini kelewat batas, beberapa warga yang memiliki bayi ataupun orang tua ini merasa terganggu. Nah, ini bukan akhir dari segalanya, teman-teman. Akhirnya fatwa MUI mengeluarkan tindakan keras dan juga mengeluarkan fatwa haram terhadap sound horeg ini. Nah, beberapa hari ini viral di media sosial kita dipenuhi video kericuhan di karnaval di wilayah Mulyorejo di Kabupaten Malang. Nah, penyebabnya apa? Fenomena yang lagi naik daun yaitu sound horeg ini lagi viral di media sosial karena suaranya yang mengganggu masyarakat dan juga warga di sekitarnya. Nah, hari ini kita juga akan melihat bagaimana sih sebenarnya reaksi langsung video amatir detik-detik keributan tersebut. Dan kita akan bedah nih tuntas kenapa MUI yang akhirnya juga mengambil langkah tegas terhadap sound horeg ini. Kemudian bagaimana nih akhirnya nasib para pengusaha sound horeg terhadap usahanya ini. Langsung aja kita simak videonya. Oke, ini video yang pertama. Nah, ini kita bisa lihat ya, Kak. Ini kayaknya ibunya lagi... ini ibunya lagi marah-marah. Lagi marah-marah karena ada orang yang lagi putar sound di depan rumahnya mungkin ya. Iya, ini dengan baju... Mungkin juga ada keributan nih di sini ya. Sampai keribut ya ini. Oh iya, betul banget nih. Keributannya terjadi di salah satu toko ya, di depan toko. Dan kita juga bisa melihat bahwa ada beberapa orang yang memakai seragam ya, Kak ya. Betul. Dengan adat budaya Indonesia menggunakan sewek kayak gitu dan belangkon. Dan kita juga bisa lihat sound horegnya ya yang menjulang tinggi. Ya, sound horegnya menjulang tinggi dan mungkin dari situ warga-warga mulai nggak kerasan. Nah, akhirnya protes nih ke beberapa pihak yang ada di situ. Benar banget. Ini juga kita bisa ricuh ya antar warga. Betul. Dan juga para bisa dibilang yang membawa sound horeg ya Kak yang pakai seragam itu. Yap. Ya. Oke, itu tadi video yang tadi. Kedua. Oke, kita lihat dari suasana awalnya yang meriah, kemudian banyak yang joget. Tapi dengar nih, ada suara ibuk-ibuk yang teriak protes. Di sini tensi-tensi mereka atau suasananya pun mulai naik tentunya. Nah, ini adalah puncaknya. Bapak-bapak kaos merah itu keluar dari rumah, emosinya jelas sudah mulai tidak tertahan nih. Dia protes karena ada bayinya yang sakit terganggu, tapi sepertinya diabaikan pada warga sekitar. Lihat langsung dorongan-dorongan chaos. Saling pukul di jalan sempit, ini sangat disayangkan. Empati yang seharusnya jadi mereka empati yang utama, dan kalau ada warga yang komplain apalagi menyakit orang sakit, harusnya langsung direspon, bukan malah digeber terus musiknya sampai kedengaran dan ricuh sesaat itu. Bener banget, kita juga bisa nonton videonya tadi benar-benar ricuh ya antar warga dan juga mungkin orang-orang yang membawa sound horegnya tadi yang memakai seragam kayak gitu. Ini sungguh hal yang miris ya Kak ya. Kita bisa melihat bahwa niatnya untuk mencari hiburan justru malah mengorbankan ketenangan orang lain ataupun orang-orang di sekitarnya. Nah, ini adalah menjadi salah satu bukti ketika hobi ataupun bisnis itu tidak diimbangi dengan aturan dan tanggung jawab yang benar dan sesuai dengan etika dan norma kayak gitu. Nah, ini adalah video yang kedua. Dari sini kita bisa melihat gitu ya sebenarnya bahwa memang seharusnya pihak-pihak yang berwenang ini dapat menindaklanjuti ya Kak ya agar sesama manusia, sesama masyarakat di sekitar itu dapat saling menghormati dan juga menghargai kayak gitu. Nah, ini adalah pendapat dari para ulama ya untuk sound horegnya itu sendiri. Oh, ini dari salah satu pondok pesantren di Pasuruan. Betul. Juga mempertimbangkan mulazimnya tadi itu sehingga disebut dengan sound horeg bukan sound. Dan ini terlihat jelas banget kalau videonya langsung sound horeg haram ya Kak ya. Ya. Mungkin karena di sini juga mereka menjelaskan bahwa sound horeg itu haram karena mungkin mengganggu warga sekitar. Bener banget. Mengganggu, maka hukumnya adalah
Nah, haram nih hukumnya teman-teman. Ada atau tidak ada larangan dari pemerintah, sehingga hukum itu Nah, berdiri sendiri. sebenarnya yang mungkin menjadi persoalan di sini kan sebenarnya mengganggu itu tadi Kak ya. Ya, betul. Benar banget. Ini video yang ketiga. Ini dari video yang ketiga ini beliau bernama Kiai Haji Tohari Muslim dari pesantren, salah satu pesantren di Jombang, Jawa Timur juga. Dia melontarkan fakta bahwa haram sound horeg itu sangat menyebabkan beberapa kekacauan yang ada di sekitar tersebut. Bener banget. Setelah saya berada di tengah-tengah masyarakat, Ya, memang dari kedua video tadi kita bisa melihat bahwa memang dari kedua ulama ini juga langsung mengatakan bahwa memang sound horeg ini haram karena mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya kayak gitu. Nah, dan seperti yang sudah kita katakan tadi ya Kak di awal, insiden inilah yang menjadi salah satu pemicu utama keluarnya fatwa MUI ataupun dari Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur nomor 1 tahun 2025. Nah, menurut kami juga ya kayak ini merupakan salah satu langkah yang besar yang sudah diambil oleh pemerintah untuk menenangkan kondisi-kondisi yang ada di sekitarnya kayak gitu. Nah, mari kita coba bedah 6 poin penting dari fatwa MUI ini. Intinya, poin 1 dan 2 bilang, teknologi dan berekspresi itu boleh, asal jangan mengganggu hak orang lain. Poin yang ketiga adalah intinya, sound horeg itu jadi haram kalau suaranya kelewat batas dan membahayakan kesehatan, merusak barang, ataupun ada maksiat di sekitarnya. Jelas ya, mungkin ada syaratnya juga. Poin yang keempat, bilang aja boleh nih. Kalau volumenya itu wajar-wajar aja dan mungkin nggak sampai mengganggu, seperti acara pada umumnya pernikahan atau pengajian. Nah, untuk poin yang kelima, lebih tegas lagi. Battle sound atau adu sound itu haram hukumnya mutlak. Dianggap buang-buang harta dan sudah pasti itu adalah hukum yang sangat mudorot. Dan poin yang keenam, kalau sampai merusak, wajib kita ganti rugi. Jadi, Majelis Ulama Indonesia juga menegaskan tidak mengharamkan adanya sound system nih. Tapi cara penggunaannya yang berlebihan dan mengganggu itulah yang disebabkan mereka membilang bahwa sound horeg itu haram. Kayak gitu, berarti jelas ya hukumnya bahwa memang fatwa MUI ini bukan melarang adanya sound system ya Kak ya. Betul. Tapi justru mengharamkan kalau memang sound system tadi itu mengganggu ataupun merusak barang-barang dan mengganggu orang-orang di sekitarnya. Kayak gitu teman-teman. Jadi memang sudah ada syaratnya ya dan sesuai udah ada nih alasan dibalik fatwa-fatwa MUI yang dikeluarkan nomor 1 tahun 2025 tadi. Nah, dari munculnya fatwa MUI tadi, berbagai respon dari para pengusaha sound system ini juga mulai bermunculan nih Kak. Kita tonton video yang berikut ini ya. Soundmu haram, mlebu neraka kapok. Piye? Kaya panitia swarga ngarom-ngarom lek. Son haram ha. Oh, sound horeg haram piye? Mungkin ini adalah salah satu pendapat ya dari pengusaha sound system atau sound horeg itu tadi. Mereka mengatakan dari yang pertama, apa itu sound haram sih sebenarnya? Kenapa harus diharamkan gitu ya? Betul, karena itu adalah menjadi pekerjaan mereka sehari-hari. Benar banget. Nah, dari video ini kita juga bisa melihat bahwa bapaknya memang kayak mempertanyakan gitu, kenapa harus diharamkan oleh MUI gitu, padahal hanya sound system biasa katanya. Oke. Dancer orang wi sing ora patek klamben wi haram ndak apa. Nah, mereka juga bisa menjelaskan kenapa kok nggak di kayak dancer atau party-party ya mungkin di lainnya seperti tempat-tempat yang ajang maksiat. Kenapa kok malah justru yang sound horeg nah yang disenggol nih. Kaya wis tau roh swarga karo neraka ya to. Oh ya, jadi memang sedikit mengungkapkan mungkin kekecewaan ya ataupun pendapatnya bahwa memang kenapa harus diharamkan kayak gitu. Iya. Padahal ada jauh lebih banyak hiburan-hiburan yang
harusnya bisa diharamkan kembali ya kayak Ya. tempat-tempat hiburan yang mungkin mengandung maksiat kayak gitu. Tentu hal ini juga pasti akan menimbulkan pro dan juga kontra. Para pengusaha sound seperti salah satunya yaitu Bapak David Stefan meminta agar tidak semua sound horeg ataupun sistem itu dipukul rata yaitu haram. Jangan gitu karena mungkin memang beda-beda perspektifnya ya Kak ya. Mereka merasa hanya penyedia jasa gitu. Jadi perspektif yang valid juga. Kita juga bisa memvalidasi bahwa perasaan Bapak David ini juga benar. Karena memang loh sound system saya ini baik-baik saja, nggak mengganggu. Mungkin seperti itu ya Kak ya. Jadi merasa bahwa nggak perlu dipukul rata kalau sound system itu harus haram kayak gitu. Oke. Nah, namun di sisi lain MUI juga mendesak pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membuat regulasi yang resmi, dan dari sini Wakil Gubernur Jawa Timur yaitu Emil Dardak sudah mengonfirmasi bahwa aturan ini sedang dipersiapkan Kak. Jadi sedang diproses kayak gitu. Artinya mungkin dari sini akan ada saatnya bebas tanpa aturan untuk sound horeg itu akan berakhir Kak, karena MUI sudah menggandeng pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera merilis regulasi dan juga aturannya Kak, kayak gitu. Nah, mungkin jadi kesimpulannya, kericuan di Malang adalah alarm keras nih. Fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah rambu moralnya, dan regulasi pemerintah nanti akan menjadi aturan hukum-hukumnya nih. Ini bukan soal mematikan kreativitas tentunya, tapi memastikan hak semua warga untuk hidup tenang juga dihormati, terutama untuk yang rentan seperti bayi dan orang-orang sakit nih. bener banget nih. Bagaimana nih menurut kalian? Apakah fatwa dan regulasi adalah langkah yang tepat? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian merasa analisis ini sangat bermanfaat, kami minta dukungannya dengan menekan tombol like, komen, dan yang terpenting jangan lupa subscribe channel DB News serta nyalakan loncengnya. Agar kita bisa terus menyajikan fakta yang sangat menarik di balik berita-berita viral yang terjadi belakangan ini. Bener banget. Nah, mungkin dari situ aja kita bisa menyampaikan berita yang tadi teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton video ini dan Sampai jumpa.